Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Deo Madeda Gunawan, nomor absen 24 dari kelas J semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu pecahan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pecahan. Pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan yang ukurannya sama besar. Jadi, pecahan itu adalah membagi suatu bagian, seperti contoh membagi suatu bangun datar ataupun membagi suatu makanan. Sebenarnya kita sering membagi suatu buah apel menjadi setengah bagian. Nah, setengah bagian itu disebut setengah jika ukuran dari bagian 1 dan bagian 2 itu sama besar. Seperti contoh seperti ini. Saya memiliki dua bangun datar. Nah, bangun datar ini ada yang dibagi sama-sama dibagi dua. Yang satu dibagi dua tapi dengan ukuran yang sama, yang lagi satu dibagi dua tapi salah satu ukurannya itu lebih kecil. Nah, yang di sebelah kiri saya itu adalah yang salah, karena yang seharusnya pecahan adalah sebelah kanan saya, karena memiliki ukuran masing-masing sama antara bagian kiri dan bagian kanan. Itulah yang disebut pecahan. Nah, pecahan yang sering kita lihat dalam matematika itu adalah contoh seperti 1/2. Nah, apa maksud dari 1/2 ini adalah artinya ini membagi dua dari satu bangun datar atau dari suatu keseluruhan. Nah, bagian atas ini disebut pembilang dan bagian bawahnya ini disebut penyebut. Nah, apa itu pembilang dan penyebut? Kita bisa ambil contoh 1/2 seperti ini. Nah, 1 itu mewakili bagian yang diarsir atau yang berwarna oranye ini. Nah, penyebut yang di bawahnya itu mengartikan bahwa banyak bagian yang dibagi. Jadi itu dari konsep pengertian dari pecahan. Baik, untuk sekarang saya akan menjelaskan dari ekuivalen pecahan. Jadi pecahan itu ada yang bisa dikatakan sebanding atau senilai. Nah, bagaimana itu artinya sebanding dan senilai? Jadi seperti ini contohnya. Ada pecahan 1/2 sama dengan 2/4. Apa maksudnya ini? Berarti pecahan 1/2 sebanding atau senilai dengan pecahan 2/4 walaupun penyebutnya itu berbeda dan pembilangnya pun berbeda. Nah, kita bisa ilustrasikan dengan gambar. Nah, kita bisa perhatikan yang di sebelah kanan saya ini adalah gambaran simbolik dari pecahan 1/2 dan di sebelah kiri saya adalah simbolik dari 2/4. Nah, kita bisa lihat ukuran yang diarsir atau yang berwarna orange ini memiliki ukuran yang sama. Nah, karena dia memiliki ukuran yang sama, maka dia bisa disebut dengan sebanding atau senilai walaupun penyebut dan pembilangnya itu berbeda, tapi kita bisa lihat ukuran atau pembaginya dia tuh memiliki pembagian sama. Baik, sekarang saya akan menjelaskan perbandingan pecahan. Jadi, perbandingan pecahan A dengan B yang mana lebih besar. Nah, pecahan itu ada yang lebih besar dan yang lebih kecil. Tidak bisa baru angka pembilangnya besar belum tentu lebih besar pada pembilangnya kecil. Nah, ini contohnya seperti ini. 1/4 dengan antara 1/2 yang mana lebih besar. Kita bisa lihat ini adalah simbolik dari 1/4 dan ini adalah simbolik dari 1/2. Kita bisa lihat yang mana luas wilayahnya lebih besar. Kita bisa lihat yang luas wilayahnya lebih besar adalah 1/2. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa 1/2 lebih besar daripada 1/4. Nah, kita ambil contoh lagi. 3/4 dengan 1/2. Kita mengambil contoh. Nah, ini 3/4 dan ini 1/2. Kita bisa lihat luas wilayah mana yang paling besar. Tentu yang paling besar luas wilayahnya adalah 3/4 dari ketimbang 1/2. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa 3/4 lebih besar dari 1/2.
Baik, untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan ada suatu konsep yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Seperti contoh, saya akan memberikan contoh yaitu 1/4 ditambah 1/2. Nah, pada soal ini kita tidak dapat langsung menjumlahkannya. Kenapa? Dalam penjumlahan dan pengurangan yang harus diperhatikan adalah penyebutnya. Nah, penyebut dari dua pecahan ini harus sama. Kenapa seperti itu? Kita bisa lihat, perhatikan seperti ini. Ini ada simbolik dari 1/4 dan 1/2. Nah, kita bisa lihat bagian dari 1/4 ini berbeda ketimbang 1/2. Lebih besar bagian dari 1/2. Nah, karena hal itu, maka tidak bisa dijumlahkan karena dia memiliki bentuk yang berbeda. Padahal kan kita tahu konsep pertama adalah pecahan itu harus membagi bagian yang berukuran sama. Nah, maka dari itu kita dapat mengubah 1/2 ini menjadi 4 karena lebih mudah diubah. Nah, ini ada 1/4 dan 1/2. Kita akan mengubah 1/2 itu menjadi 4 bagian. Bagaimana caranya? Kita tinggal membagi lagi dua bagian ini. Kita akan berikan garisnya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, kita dapat perhatikan, kita dapat lihat 1/4 diubah menjadi 4 bagian akan tetap saja, dan 1/2 diubah menjadi 4 bagian adalah 2/4 karena bagian setengah itu dibagi 2. Jadi kita dapat hasil seperti ini. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Tinggal 1 tambah 2. Karena 1/4 ini ditambah dengan 2 bagian lagi akan menghasilkan 3/4 seperti ini ya. Bisa diperhatikan 3/4 bagian. Baik, untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang pengurangan. Nah, pengurangan itu sama seperti penjumlahan tadi, tapi bedanya hanya dikurang saja. Konsep tetap sama, harus disamakan penyebutnya. Kita bisa ambil contoh 3/4 dikurang 1/2. Nah, pada soalan ini kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, 3/4 dikurang 1/2. Nah, karena dia berbeda penyebutnya, jadi harus disamakan penyebutnya dulu. Ya, yang lebih mudah disamakan penyebutnya adalah 1/2, bisa diubah menjadi 4 dengan menarik garis membagi lagi secara horizontal pecahan dari 1/2. Akan hasilnya seperti ini. Nah, 3/4 dikurang 2/4. Nah, setelah itu kita bisa tulis saja 3/4 dikurang 2/4. Nah, setelah ini kita tinggal langsung saja dikurangi. 3 kurang 2 sama dengan 1. Penyebut tetap sama. Jadi 3/4 bagian ini dikurang 2 bagian, tentu 2 bagian dari 3/4 ini akan hilang dan akan menghasilkan 1/4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian. Nah, perkalian di sini, perkalian pecahan, kita bisa kita simbolkan di kehidupan nyata, seperti misalnya ada 3 orang anak yang sedang membuat prakarya membuat simpul dari sebuah tali. Nah, satu buah karya simpul itu menghabiskan 1/4 tali. Nah, berapakah banyak tali yang dihabiskan oleh 3 orang anak tersebut? Nah, kita bisa simbolkan seperti ini. Jadi 1/4 dikali 3. Nah, 3 di sini bisa kita langsung saja karena dia tiganya itu tidak memiliki penyebut. Kita bisa kok di bawahnya dengan mengisinya per 1, artinya dia 1 bagian keseluruhan. 3/1. Jadi kita langsung kalikan saja dia per garis. Nah, hasilnya adalah 3/4. Jadi tali yang dihabiskan ketiga anak itu adalah 3/4. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa
rumus dari perkalian pecahan adalah A kali A per B kali C per D sama dengan A kali C B kali D, yang dimana B dan D tidak boleh 0. Nah, di sini saya akan menggunakan media. Nah, mengilustrasikan dari perkalian pecahan. Nah, misalnya ada 1/3 dikali 3/4. Nah, saya akan menyimbolkan 1/3 itu dengan kertas bening ini. Yang bisa dilihat ini adalah 1/3 dan ini adalah 3/4. Nah, bagaimana cara mengalihkan? Mengalihkan itu artinya menggabungkan. Nah, jika kita tinggal gabungkan dua plastik bening ini menjadi satu. Seperti ini. Nah, kita bisa perhatikan ada beberapa bagian yang diarsir 2 kali. Nah, bagian yang diarsir 2 kali itu disebut bisa kita simbolkan sebagai pembilangnya. Nah, kita bisa lihat berapakah ada yang diarsir 2, 1, 2, 3. Nah, ada 3 bagian yang diarsir 2 kali. Nah, untuk penyebutnya sendiri kita tinggal hitung berapa banyak kolom ya atau pembagi yang ada di gambar ini. Kita bisa lihat 1, 2, 3 ada 12 ya. Nah, ada 12 bagian. Nah, apakah benar jawaban ini? Kita bisa coba dengan rumus yang tadi. Nah, bisa kita gunakan yang biasa ya. 1/3 dikali 3/4. Hasilnya 1 kali 3 kali 4. Hasilnya 3/12. Jadi hasilnya sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan tersebut beda dengan perkalian tadi, terus tetap jelas membagi. Nah, di sini saya akan mengambil soal yaitu 2/3 dibagi 1/2. Nah, kita bisa simbolkan dengan media ini. Ada ini menyimbolkan 2/3. Yang kuning adalah bagian yang diarsir dan 1/2 bisa dilihat di sebelah kiri saya ya. Nah, ini adalah bentuk dari pecahannya. Nah, dalam pembagian itu kita akan membagi dua gambar ini sesuai ini. Nah, 2/3 ini akan dibagi dengan pecahan yang di sebelahnya. Nah, karena penyebutnya 2, tentu dia 2/3 ini akan dibagi 2. Sedangkan yang 1/2 ini akan dibagi 3 sama dengan penyebut yang ada di sebelah kirinya. Baik, di sini sudah kita lihat simbolik pecahan tadi yang saya sudah bagi sesuai dengan pembaginya. Nah, 2/3 saya sudah bagi 2. Jadi 2 bagian, dan 2/3 saya 1/2 sudah saya bagi 3 seperti ini. Jadi 3 bagian. Nah, dalam yang sebelah kanan, di sebelah kanan saya ini akan menjadi 2/3 ini akan menjadi penyebutnya. Nah, banyak bagian yang diarsir di bagian 2/3 itu akan menjadi penyebut. Nah, kita bisa hitung berapa banyak bagian yang berwarna kuning ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 bagian. Nah, 4 itu akan menjadi pembilang. Nah, bagian kiri saya ini akan menjadi penyebut. Nah, dari banyak yang diarsir atau yang berwarna kuning ini. Nah, kita bisa hitung berapa banyak yang di kuning. 1, 2, 3. Nah, ada 3. Jadi hasil dari 2/3 dibagi 1/2 adalah 4/3. Baik, sekian video tentang pecahan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau maupun materi yang kurang. Saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.